Selamat datang di channel Red Devils Berita Manchester United terbaru. Kami akan selalu memberikan berita terbaru tentang klub kesayangan kita, Manchester United. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Glory Manchester United. Real Madrid dan Vinicius Junior tampaknya kembali menemui hambatan dalam negosiasi perpanjangan kontrak tepat ketika prosesnya tampak semakin cepat. Bintang Brasil itu dan klub telah lama berselisih mengenai persyaratan finansial perpanjangan kontraknya, tetapi tampaknya mereka akhirnya bersedia untuk mencapai kesepakatan bersama beberapa pekan yang lalu. Namun, sejak saat itu, keadaan kembali buntu dan semakin jelas bahwa masa depan Vinicius tidak sejelas yang diperkirakan. Pihak klub dikabarkan sedang berupaya menjualnya musim panas ini jika sang pemain tidak mencapai kesepakatan dengan mereka. Klub manapun di Eropa akan merasa beruntung memiliki pemain sekaliber Vinicius Junior dalam jajaran mereka, tetapi seperti yang dilaporkan oleh Roman Molina, sebagian besar klub tidak mampu membeli pemain tersebut. Dalam hal ini, Manchester United adalah satu-satunya klub yang mampu mengakomodasi Vinicius dan secara finansial menanggung transfer pemain sayap asal Brasil tersebut pada musim panas ini. Jika digabungkan dengan bonus penandatanganan, biaya transfer, komisi, dan gaji pemain yang semuanya merupakan investasi finansial penting, hanya Manchester United yang memiliki cukup dana dan ruang dalam skuad mereka. Tentu saja, ini merupakan pukulan telak bagi Real Madrid, karena hanya memiliki satu peminat yang memenuhi syarat untuk pemain yang akan pergi akan memberi tekanan pada Los Blancos dan menempatkan mereka dalam posisi tawar yang lemah. Karena kedua pihak jelas masih berselisih, Real Madrid memiliki pendirian yang jelas mengenai bintang Seleção ini di musim panas ini, perpanjang kontrak atau pergi. Perpanjangan kontrak tetap menjadi prioritas bagi kedua belah pihak, tetapi jika kesepakatan tidak tercapai, Real Madrid tidak menginginkan pemain tersebut di klub musim depan. Lagi pula, kontraknya akan berakhir Juni mendatang, dan membiarkan pemain tersebut tetap tinggal dan menyelesaikan kontraknya hanya akan membantunya pergi sebagai pemain bebas transfer pada tahun 2027. Real Madrid ingin menghindari situasi itu dengan segala cara. Beberapa pekan setelah kembalinya sang pemain sayap ke Real Madrid akan menjadi kunci dalam saga transfernya dan keputusan akhir diperkirakan akan segera dibuat. Saat ini, bola berada di tangan Vinicius Junior. Corriere dello Sport mengklaim bahwa United sedang menjalin kontak dengan agen Manu Kone dan mereka memantau situasinya dengan serius di Giallorossi. Sejauh ini belum ada kontak resmi dengan AS Roma, tetapi klub Serie A itu merasa pekan depan bisa menjadi penentu karena United mungkin akan mengajukan pendekatan resmi. Roma yakin nilai Kone telah meningkat berkat penampilan apiknya di Piala Dunia 2026. Klub tersebut berencana untuk meminta lebih dari 43 juta pound sterling untuk menjual pemain berusia 25 tahun itu. Pemain asal Prancis tersebut pernah bermain sebagai gelandang serang sayap kiri di Roma, tetapi ia juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai gelandang bertahan. Kone tampil cemerlang untuk Roma musim lalu dengan akurasi umpan 90%. Dia memenangkan 5 duel dan 2 tackle per pertandingan, serta melakukan lebih dari 4 recovery. Roma mengincar lebih dari 43 juta pound sterling untuk melepasnya dan dilaporkan juga bahwa Giallorossi mungkin akan meminta 51 juta pound sterling mengingat penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026 bersama Prancis. Namun, United kemungkinan bisa mengamankan kesepakatan senilai 40 juta pound di muka, mengingat Roma mungkin menginginkan keuntungan modal yang signifikan sebelum batas waktu Financial Fair Play UEFA yang baru. Masa depan Manu Kone bisa diputuskan setelah ia kembali dari Amerika Serikat. Manchester United harus proaktif, karena Chelsea dan Aston Villa juga tertarik untuk mendatangkan pemain Prancis tersebut. Asa Manchester United dan Liverpool untuk menggunakan jasa Jarrod Bowen di musim depan nampaknya bakal kandas. Sang pemain dikabarkan sudah sepakat untuk bertahan di West Ham untuk musim depan. Seperti yang sudah diketahui, West Ham terdegradasi ke Championship. Situasi ini membuat The Hammers harus melepas beberapa pemain bintang mereka di musim panas ini agar neraca keuangan mereka lebih berimbang. Salah satu pemain yang ramai dikabarkan akan pindah dari The Hammers adalah Jarrod Bowen. Kapten The Hammers itu dikabarkan menarik perhatian banyak tim top Inggris karena performanya yang apik dan konsisten. Liverpool dan Manchester United jadi dua tim yang cukup ngebet ingin mendatangkan sang pemain. Namun kedua klub top IPL ini harus gigit jari karena Bowen memutuskan bertahan di West Ham. Kepastian Bowen bertahan di West Ham disampaikan sendiri oleh sang pemain melalui akun media sosial West Ham.
Ia memastikan bahwa dirinya tidak akan beranjak kemana-mana dan akan membantu West Ham kembali promosi ke Premier League. Motivasi saya saat ini adalah bertahan di klub ini dan membantu West Ham kembali ke Premier League, tempat di mana klub ini berada seharusnya, ujar Bowen. Bowen juga menegaskan bahwa ia tidak mau melihat klub seperti West Ham terdampar di Championship. Itulah mengapa ia bertekad membantu The Hammers promosi secepatnya ke Premier League. Saya tidak butuh waktu lama untuk memutuskan bertahan di klub ini, karena klub ini punya arti yang besar bagi saya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, visi saya adalah membawa klub ini kembali ke Premier League. Saya sudah 6,5 tahun berada di klub ini, dan klub ini mengubah saya dari seorang bocah menjadi seorang pria dan kapten klub ini, di mana itu merupakan kebanggaan besar bagi saya, ungkap Bowen. Ruben Amorim mendesak AC Milan agar meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan Noussair Mazraoui dari Manchester United di musim panas ini. AC Milan belum lama ini menunjuk pelatih asal Portugal itu sebagai manajer baru mereka, dan mereka telah melakukan perekrutan besar-besaran dengan mendatangkan Gonçalo Ramos pada musim panas ini. Klub Serie A tersebut siap mendukung Ruben Amorim dengan mendatangkan lebih banyak pemain bintang, dan Quotidiano Sport mengklaim bahwa pria berusia 41 tahun itu mendesak Rossoneri agar membuat dirinya bisa bereuni dengan Noussair Mazraoui. Media Italia tersebut menambahkan bahwa kesepakatan dapat diselesaikan dengan nilai sekitar 13 juta pound, dengan United sudah mengincar Neco Williams dari Nottingham Forest sebagai calon pengganti. Saat ini, Manchester United memiliki Diogo Dalot dan Luke Shaw sebagai bek kanan dan bek kiri pilihan utama. Mazraoui pada dasarnya adalah seorang bek kanan, tetapi ia tampil luar biasa untuk Maroko dari sisi sayap yang berlawanan di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 28 tahun itu menyelesaikan 90% umpannya di turnamen tersebut, sementara memenangkan 73% duel di lapangan. Mazraoui juga mencatatkan 2 tackle, 3 recovery, dan 6 sapuan bola per penampilan untuk Atlas Lions. Pemain yang didatangkan dengan harga 17 juta pound ini adalah seseorang yang suka berduel dengan lawan dan seharusnya memainkan peran besar di musim depan. Luke Shaw tetap tak tergoyahkan musim lalu, karena hanya bermain 1 pertandingan per pekan dengan sesi latihan yang lebih sedikit. Namun, beban kerja tambahan dalam pertandingan dan intensitas latihan dapat menguji catatan cedera yang mengkhawatirkan pada dirinya musim depan. Karena Patrick Dorgu lebih mahir sebagai pemain sayap, Mazraoui seharusnya menjadi pemain pengganti United untuk kedua posisi bek sayap. Neco Williams dari Forest bisa melakukan hal yang sama, tetapi kami yakin dia akan menjadi penurunan kualitas dibandingkan Mazraoui untuk posisi tersebut. Jika United merekrut Williams, dia seharusnya menambah kedalaman di posisi bek sayap, bukan bertindak sebagai pengganti Noussair Mazraoui.